Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hikam Samsami, NIM 20103041058 dari kelas A2 jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mereview tentang game 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang game yang pertama adalah tentang game Little Nightmare 2. Game Little Nightmares 2 ini dibuat pada tanggal 11 Februari 2021 dan dirilis pada tanggal 25 Agustus 2021. Pembuat game ini dari pengembangnya Tarsier Studio dan penerbitnya Bandai Namco Entertainment. Link alamat gamenya dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya adalah isi cerita dari game. Isi cerita dari game ini Anda akan berperan sebagai karakter anak laki-laki bernama Mono yang terbangun di sebuah hutan tanpa kejelasan apa yang terjadi di masa lalu. Lalu, Mono untuk keluar dari hutan ternyata membuatnya bertemu dengan karakter lain, Sid, yaitu karakter dari seri Little Nightmare yang sebelumnya. Dengan kondisi di mana keduanya berhadapan dengan satu sumber ancaman yang sama, Mono dan Six pun berusaha untuk saling bekerjasama demi menyelamatkan diri. Pelan namun pasti mereka menemukan sesuatu, yaitu sebuah kota bernama Pell City yang memuat jenis monster yang tidak banyak berbeda dengan apa yang mereka temukan tadi di hutan. Keduanya dengan jelas bisa melihat sebuah menara tinggi di tengah kota yang diyakini merupakan sinyal tower dari yang merupakan penyebab dari keanehan yang ada di kota tersebut. Aplikasi atau software untuk membuat game ini adalah Unreal Engine. Ide atau modifikasi gamenya adanya sebuah mod yang memunculkan mode swap, jadi kita bisa berganti tubuh pada karakter Six tadi, tidak hanya dapat menggerakkan Mono. Tujuan atau manfaat game ini adalah lebih mengerti tentang pertemanan dari pertemanan Six dan Mono tadi, meningkatkan keberanian dan meningkatkan adrenalin atau memompa jantung. Yang kedua adalah game 2 dimensi yang berjudul Among Us yang dibuat atau dirilis tanggal 15 Juni 2018. Game ini keluaran dari perusahaan Innerslot. Link atau alamat gamenya dapat dilihat di slide ini. Isi cerita game ini, di awal permainan, crewmate diberi tugas di sekeliling peta yang harus diselesaikan berbentuk permainan mini, terdiri dari pekerjaan perawatan sistem vital seperti pemasangan kabel listrik dan pengisian bahan bakar mesin. Impostor diberi daftar tugas palsu untuk berbaur dengan crewmate dan memiliki kemampuan untuk menyabotase sistem peta, melihat ventilasi, mengidentifikasi impostor lain, dan membunuh crewmate. Jika seorang pemain mati, mereka menjadi hantu. Hantu memiliki kemampuan untuk menembus dinding, tetapi hanya dapat berinteraksi dengan cara yang terbatas dan tidak terlihat oleh semua orang kecuali hantu lainnya. Semua pemain selain hantu memiliki pandangan yang terbatas, sehingga impostor dapat bersembunyi di area yang tidak terlihat oleh pemain biasa. Crewmate menang dengan menyelesaikan semua tugas sebelum dibunuh atau dengan menemukan dan melenyapkan semua impostor. Agar impostor menang, mereka harus membunuh beberapa crewmate sehingga jumlah impostor sama dengan jumlah crewmate. Atau waktu itu mundur sabotase sampai habis. Tujuan dari hantu adalah untuk memantulkan satu tim mereka yang masih hidup untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Ketika impostor melakukan sabotase, ada konsekuensi langsung seperti semua lampu dimatikan atau penghitungan mundur akan dimulai. Sabotase harus diselesaikan sebelum hitung mundur selesai atau semua kru akan mati. Sabotase dapat diselesaikan oleh pemain dengan berbagai cara tergantung pada sabotase yang dilakukan. Jika seorang pemain menemukan mayat, mereka dapat melaporkannya lalu langsung diarahkan ke pertemuan kelompok di mana seluruh permainan lainnya dihentikan dan pemain mendiskusikan siapa yang mereka yakini sebagai impostor berdasarkan bukti seputar pembunuhan tersebut. Jika suara mayoritas tercapai, orang yang dipilih dikeluarkan dari peta dan mati. Pemain juga dapat mengadakan pertemuan darurat dengan menekan tombol di peta kapan saja. Permainan ini dapat dimainkan dalam obrolan tag, di mana pemain hanya dapat berkomunikasi selama pertemuan dan hanya jika mereka masih hidup, meskipun hantu dapat berbicara dengan hantu lainnya. Meskipun permainan ini tidak memiliki sistem obrolan bawaan, permainan biasanya menggunakan program eksternal seperti Discord saat bermain.
Aplikasi atau software untuk membuat game ini yaitu Unity. Tujuan atau manfaat game belajar tentang kerjasama tim dan tanggung jawab, meningkatkan kemampuan deduksi, melatih agar terbiasa dengan percakapan bahasa Inggris, dan meningkatkan keterampilan sosial. Ide atau modifikasi game yaitu agar bisa proximity chat di dalam game ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.